Ya katanya buat meningkatkan produktivitas tanaman itu ada 2 cara. Yang pertama single stem katanya. Single stem itu jarak tanam yang agak rapat biasanya itu. Tapi tidak menyimpan cabang sekunder. Jadi dipangkas habis gitu? Ya, cabang sekundernya dipangkas cabang V-nya itu kan. Dan jarak tanamnya bisa didapetin, bisa jarak 25 cm atau 30 cm. Setengahnya dari jarak tanamnya yang ini ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mas. Saya di sini Mas. Nah, oke. Udah. Kembali lagi bersama saya, Mas Coy, di channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Nah, teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman tomat. Seperti yang teman-teman lihat mungkin di sini udah ada tanaman tomat yang sangat rimbun. Tanaman ini ditanam oleh salah seorang petani yang udah ahli dan udah ahli di bidang pertanian. Nah, menariknya di lahan yang hanya mungkin sekitar 500 meter dan tidak terlalu luas, ini bisa menghasilkan tanaman yang sangat bagus dan maksimal. Dengan satu lubang itu ditanami 2 tanaman, dan sampai saat ini pertumbuhan dan juga serangan penyakit masih sangat minim sekali dengan kerapatan dan juga mungkin dari suhu yang sangat ekstrim. Nah, ingin tahu kiat suksesnya seperti apa teman-teman? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, kali ini seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman tomat. Nah, berhubung kita di sini sudah berada di lahan dan juga berada dengan sang pemilik lahan langsung, monggo Bapak bisa perkenalan diri dulu kepada teman-teman di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denenja Cahyana. Saya menanam tomat di lahan di daerah Kampung Rahayu, Cirimbus, Desa Penyocokan, dari Kabupaten Bandung. Pak Deden ya? Ya. Pak Deden di Ciwidey. Untuk desanya tadi apa Pak? Desa Penyocokan. Desa Penyocokan, Ciwidey, Bandung ya Pak? Ya. Nah, jadi teman-teman, kita saat ini sedang berada di daerah Ciwidey di Bandung khususnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang berasal dari Bandung bisa absen dulu. Oh iya Pak, kebetulan ini tadi kan jenengan juga udah menyebutkan tadi udah tanam tomat ya Pak? Ya. Untuk tanaman tomatnya, kalau boleh tahu tanaman tomat apa Pak varietasnya? Tanaman tomatnya varietas Talisa F1. Talisa F1. Ya. Untuk tomat buah ya itu Pak? Tomat buah. Tomat buah. Dengan saat ini jumlah populasi berapa Pak? Jumlah populasi sekitar 1000 batang. 1000 batang ya Pak? 1000 batang. Untuk saat ini dengan luasan itu Pak berapa kalau boleh tahu? Luasan sedikit Mas, cuma sekitar 500 meter persegi. 500 meter persegi dengan jumlah populasi 1000 batang. Ya. Tomatnya tomat buah Kalisa F1. Ya. Terus kalau ini Pak, untuk saat ini usia berapa Pak kalau boleh tahu? Usianya sekitar 45 HST. 45 HST. Ya. Dan kalau dilihat sini emang udah dataran tinggi ya Pak? Iya. Tinggi. Kurang lebih berapa Pak sini Pak? Di sini sekitar 1200 mdpl. 1200 mdpl. Ya. Jadi tingkat kelembaban untuk suhu juga sangat tinggi ya Pak? Tinggi. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu untuk untuk budidaya tanaman tomat sendiri itu sudah lama Pak jenengan Pak? Alhamdulillah sih. Kalau misalkan saya rutin nanam tomat enggak juga. Cuman udah beberapa kali. Kalau bertani Pak? Kalau bertani saya dari 2007. Wah, berarti udah sangat merasakan pahit manisnya di dunia pertanian ya Pak. Dan udah banyak pengalaman mungkin yang bisa dituturkan kepada teman-teman. Nah, itu tadi kalau untuk kaitannya dengan budidaya tanaman tomat Pak, pengolahan lahan ya kita masih pakai sistem tradisional, masih pakai cangkul. Jadi dicangkul terlebih dahulu, itu kan digembirkan dulu gitu kan. Terus diratain. Nah, proses penaburan pupuk itu berbeda-beda. Ada yang pakai langsung, dasarnya itu langsung ditabur begitu aja gitu kan setelah diratakan semuanya. Tapi ada juga yang dikasih parit terlebih dahulu baru ditabur. Ya, petani di sini punya pola masing-masing. Gitu. Pola masing-masing, betul. Jadi pas untuk pengolahan lahan mungkin dari awal itu penaburan pupuk ya Pak? Ya. Pupuk, itu pupuk kandang atau pupuk? Saya
sebenarnya bukan tipe yang suka menggunakan pupuk kandang terlalu banyak. Oh, kenapa Pak itu Pak? Kalau boleh tahu Pak? Karena yang setelah saya pelajari, kebanyakan di sekitar Ciwidey itu pupuk kandangnya pada mentah semua. Jadi hampir saya belum pernah menemukan pupuk kandang yang sudah difermentasi, gitu kan. Dan setelah saya coba alami beberapa tahun gitu kan, pupuk kandang nggak terlalu aman Mas sebenarnya. Itu bisa jadi biang patogen sama penyakit gitu kan. Ya, kalau misalkan belum matang. Kalau belum matang ini untuk catatan kalau belum matang ya untuk tanam untuk pupuk kandang sendiri ya untuk dasaran ya. Itu kalau emang belum matang emang sangat bahaya ya Pak. Bukan malah justru untuk niatnya baik tapi malah bisa berdampak negatif bagi proses budidaya ya Pak. Ini mungkin di belakang kita ini mungkin ada contoh pupuk kandang ya Pak ini Pak? Iya, pupuk kandang. Itu tadi kan memang kebanyakan di sini setelah Pak Deden mengamati itu memang masih banyak yang belum matang ya Pak? Iya. Kemudian untuk perawatan pengolahan lahan yang pertama Pak, mungkin itu didiamkan berapa waktu dulu mungkin yang di tanaman jenengan sekarang ini? Saya pakai juga pupuk kandang sebenarnya, cuman nggak banyak gitu. Jadi luas lahan 500 meter persegi, kalau di sini kan cara pengukurnya itu ditumbak. Setumbak itu 14 meter kalau nggak salah. Jadi luas lahannya itu 36 tumbak, itu saya cuman kasih 6 karung pupuk kandang. Berarti sangat meminimalisir banget ya. Sangat sedikit ya Pak itu Pak? Ya, itu juga langsung saya kasih dekomposer gitu kan. Kayak kemarin terakhir saya kasih yang 21, terus didiamkan terlebih dahulu biar pupuknya matang di lahan gitu. Itu pendiamannya lama nggak? Pendiamannya sekitar kalau nggak salah 2 mingguan. 2 mingguan? 2 mingguan. Terus langsung tutup mulsa ya Pak? Setelah ditutup pupuknya gitu kan, setelah dia kasih pupuk kandang, pupuk kimia, nah langsung ditutup lagi gitu kan di atas, nah langsung dipasang mulsa. Itu kita matangkan di dalam mulsa. Jadi pas saya tanam itu bukan ciri-ciri, saya lebih berani kalau misalkan gue udah mulai mau tumbuh gitu. Nah, baru saya tanam. Oh. Terus apakah di lahan jenengan ini berarti pas awal dulu juga pupuk dasarnya pakai kimia berarti Pak? Pakai. Kimia. Hanya pakai kimia. Cuman nggak banyak sih. Berarti untuk pengolahan lahan awal itu emang sangat sedikit sekali mungkin ya Pak yang dikeluarkan biayanya mungkin ya. Iya. Mungkin dari itu kan udah penggunaan pupuk kandangnya juga sangat minimalisir, dan juga penggunaan pupuk kimianya juga ternyata cukup sedikit ya Pak? Ya, pengiritan Mas. Pengiritan. Karena kita mau berhasil ya Pak. Nah itu. Kita pengen untung sebesar-besarnya, mengeluarkan modal sedikit. Betul sekali Pak Deden. Nah, karena emang udah pengalaman dari 2007 bertani, jadi udah susah senangnya di petani. Dan ini Pak mungkin itu udah proses mungkin tadi sampai proses penutupan dan juga udah mau tanam. Nah mungkin kalau mau tanam biasanya ada perlakuan khusus nggak Pak? Sebelum tanam itu biasanya 1 hari sebelum tanam saya lakukan pengocoran 3 bahan itu kan. Yang pertama silika karbon, yang kedua trichoderma bagian hayati itu kan, yang keempat power soil, asam humat. Oh, asam humat. Ya. Itu mungkin yang dirasakan apa Pak dengan penggunaan 3 bahan itu Pak? Karena pola pikir saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Untuk penggunaan yang 3 bahan itu saya ikhtiarnya supaya menjaga serangan jamur di awal gitu. Dengan penggunaan trichoderma tadi ya, khususnya penggunaan trichoderma tadi. Karena biasanya kendala yang pertama kali dialami buat khususnya yang nanam tomat, cabai itu yang pertama kali itu busuk bat misalnya. Mau musim kemarau mau musim hujan itu nggak ngaruh. Apalagi misalkan kita pakai pohe di bawah gitu. Kalau misalkan nggak ada agen hayati yang melindungi tanaman kita gitu kan dari serangan jamur patogen yang jahat, otomatis serangannya itu lebih gampang. Makanya kebanyakan biasanya udah nanam pada nyulamnya banyak gitu, petani itu. Karena emang karena busuk batang itu ya pas di awal tanam itu ya dipindah lahan itu. Kemudian Bapak tadi kan juga katanya udah menggunakan asam humat dan berupa power soil tadi. Menurut Bapak peran power soil itu seperti apa sih Pak di tanaman di lahannya jenengan ini? Itu power soil itu sangat bermanfaat, bukan cuma buat tanaman tapi buat tanah juga.
Yang pertama menjaga kesuburan tanah gitu kan, karena kan itu bahan organik alami gitu kan Mas. Terus yang kedua bisa menjaga kestabilan pH dari tanah. Otomatis pH tanah itu nggak asam gitu kan. Dan jamur biasanya suka diem di pH tanah yang asam. Yang gitu. asam gitu Ya. Dan yang ketiga power soil itu asam humat itu bisa menyerap air gitu. Jadi daya serap air itu lebih lama. Lebih lama. Ya. Dan apa itu? Ya simpannya gitu. Daya simpannya Nah. air itu bisa itu lebih lama, dan juga kalau misalnya air terlalu banyak dia bisa mengurangi air itu ya Pak. Jadi sebagai filter gitu ya Pak, mungkin maksudnya jenengan. Kemudian itu kan udah kita masuk ke udah pindah lahan nih Pak. Kemudian untuk perawatan Pak, mungkin dari usia 0 sampai saat ini usia 45 ini kalau boleh tahu apa sih Pak? Yang saya suka lakukan itu dari mulai 5 HST. Saya udah langsung kasih penyepraian pertama gitu kan. Ya cukup fungisida kontak aja gitu kan. Sama nah biasanya selain hama juga selain penyakit juga ada hama juga gitu kan. Kayak kalau di sini ulatnya ulat tanah nggak salah. Yang suka babat pangkalnya itu ya. Pangkal atau bat gitu. Nah itu hama yang pertama. Terus ya makanya kita mesti langsung lakukan penyepraian. Dimulai dari 1 HST saya langsung masukkan insek terlebih dahulu buat menanggulangi ulat tadi gitu kan, sama asam amino gitu. Kalau inseknya pakai apa Pak? Inseknya kemarin pakai bahan aktif beta-siflutrin kalau nggak salah, ya, atau sipermetrin. Terus kalau untuk asam aminonya menggunakan apa ya? Asam amino saya pakai Premino. Oh pakai Premino. Ya. Itu di usia 1 HST ya Pak? 1 HST langsung saya kasih. Kocar atau spray Pak? Di spray. Berarti digabung sama insek? Ya, digabung sama insek. Di mix ya Pak? Ya. Apakah ada efek samping Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Oh, dan menurut jenengan gimana Pak efek dari penggunaan khususnya Premino itu? Setelah beberapa kali saya pakai itu tanaman itu bisa langsung mengatasi rasa stresnya gitu. Jadi nggak stres. Khususnya setelah pindah lahan itu. Nah. Oh ya kan umur 1 HST ya? Iya, apalagi kemarau kayak sekarang kan ekstrim kemarau. Ekstrim. Di sini berarti juga kemarau dan juga tiba-tiba hujan gitu ya Pak? Iya. Oh, sama aja berarti ya Pak di seluruh daerah yang saat ini juga mengalami kayak gitu ya Pak. Jadi mungkin untuk tingkat kesetresan tanaman jadi lebih tinggi ya Pak. Iya. Dengan penggunaan Premino tadi juga menurut jenengan dengan dicampur dengan insektisida tidak ada efek samping, bahkan efektivitas dari insektisida dan asam amino itu juga masih berfungsi masing-masing, berjalan masing-masing ya Pak? Iya, nggak ada kendala. Terus untuk perawatan lainnya Pak, mungkin Pak? Ya setelah 5 HST gitu kan, saya langsung kasih kocoran, kalsium sama asam humat. Kalau kemarin saya pakai KH kemarin. Kalsiumnya Pak? Ya. Itu di usia 5 HST? Di usia 5 HST. Dikocor Pak? Dikocor. Tunggal atau di? Tunggal. Tunggal ya Pak? Ya. Emang khususnya tunggal ya? Iya. Itu mungkin pertimbangannya Pak mungkin di usia 5 HST itu? Pertimbangannya yang pertama kalsium yang pertama gitu kan. Kalsium kan untuk mempercepat proses pengeluaran bulbul akar gitu, supaya akar tanaman kita kokoh gitu kan. Kalau akar tanaman kokoh, otomatis daya serap nutrisi juga lebih baik. Lebih gitu. baik ya. Ya, lebih banyak. Dan ada asam humatnya juga gitu kan. Jadi plus lah gitu. Iya. Tidak semua kalsium itu bisa diserap tanaman, dan mungkin peran si asam humat itu memegang di situ ya Pak. Jadi pas misalnya mungkin tanaman kelebihan kalsium itu dia bisa mengontrol gitu ya Pak, sebagai filter itu si asam humatnya itu. Dan mungkin kalau teman-teman lihat di lahan tomatnya Pak Deden ini dengan usia 45 HST dengan mungkin jarak tanam berapa Pak? Jarak tanam itu sekitar 50 kali 50. 50 kali 50 ini saat ini kalau dilihat ini sangat hampir tidak ada renggang, rapat semua, dan juga kalau dilihat batang-batangnya itu sangat besar dan keras ya Pak sampai saat ini. Dan juga untuk mungkin figur tanaman juga sangat bagus, mungkin bisa dilihat dari yang pertama batang tadi keras, dan juga kemudian untuk daunnya juga seger-seger ya Pak, lebar gitu ya Pak. Dan daya tahan terhadap penyakit juga alhamdulillah saat ini masih aman ya Pak, masih bisa terkendalikan ya Pak? Sekarang masih terkendalikan, dan ini juga udah hampir masuk usia generatif ya Pak? Ya, masuk ke fase pembuahan. Sebentar, mungkin saya potong Pak. Tadi pas saya keliling di lahan itu mungkin sempat menjumpai Pak, satu lubang itu ada 2 tanaman Pak. Nah itu
gimana Pak? Apakah itu metode dari Bapak sendiri atau gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Kebetulan ada kenalan yang suka nanam tomat itu. Biasalah kita sharing, tapi kita coba mengambil ilmu gitu kan. Dan yang pertama kali itu kita coba untuk mencoba gitu apa yang sudah kita dapat ilmu itu. Ya katanya buat meningkatkan produktivitas tanaman itu ada 2 cara. Yang pertama single stem katanya. Single stem itu jarak tanam yang agak rapat biasanya itu, tapi tidak menyimpan cabang sekunder. Jadi dipangkas habis gitu? Ya, cabang sekundernya dipangkas cabang V-nya gitu kan. Dan jarak tanamnya bisa didapetin, bisa jarak 25 cm atau 30 cm. Setengahnya dari jarak tanamnya yang ini ya Pak? Ya, cuman kalau buat saya pribadi, kalau pakai pola single stem, otomatis lanjaran juga lebih banyak gitu kan. Betul sekali. Biaya juga lebih nambah. Nah, dan saya coba pakai yang double ankle. Jadi saya coba tanam 2 batang per lubang tanam, tapi cabang sekundernya saya potong. Dilakukan pemangkasan ya Pak? Ya, jadi nggak ada cabang V-nya semuanya gitu. Jadi ini tadi salah satu yang menarik teman-teman dari budidaya tomat Pak Deden ini, yaitu dengan cara menerapkan budidaya tomat dengan metode double ankle, yaitu dengan 1 lubang tanam itu dibuat 2 tanaman dengan nanti dihabiskan dipotong ya Pak, dipotong cabang sekundernya. Kemudian juga untuk jarak tanam juga direnggangkan. Mungkin dari Pak Deden tadi menerapkan 50 kali 50 ya Pak. Ini. Nah, dan alhamdulillah dengan cara begitu itu kalau misalnya teman-teman lihat ini sangat bisa rapat kembali walaupun dengan jarak yang renggang, dan juga mungkin untuk 1 lubang 2 tanaman ini termasuknya. Kalau untuk penyerapan nutrisi gimana Pak? Penyerapan nutrisi itu tergantung performa tanaman sebenarnya. Performa tanaman ya? Iya, tergantung performa tanaman. Terus kalau untuk ini Pak, otomatis yang khususnya di tanaman jenengan saat ini itu kan jaraknya ini banget ya, berdekatan banget ya. Itu apakah untuk tingkat serangan fungisida atau jamur itu gimana Pak? Kalau kita amati gitu kan, kalau dilihat dari situasi normal pastilah, karena tingkat kelembaban itu tinggi itu kan, tetap tinggi. Ya mungkin karena terlalu limbun itu kan, dan segala macam. Apalagi di sini kan tekstur tanahnya itu basah, kebanyakan menyimpan air. Apalagi jarak tanam yang saya pakai dari bedeng ke bedeng itu ya lumayan agak rapat gitu. Iya benar sekali. agak rapat. Pastilah masuk fungisida jamur. Cuman kalau untuk sekarang alhamdulillah masih aman. Masih aman ya Pak. Walaupun dengan tadi kan jenengan sudah sempat mengatakan sini tuh cuacanya agak ekstrim, kadang panas, kadang hujan, diterpa hujan yang sangat tinggi, dan khususnya sebentar lagi kan ini khususnya akan turun hujan prediksinya. Nah, itu kan juga mungkin serangan hawanya, khususnya serangan jamur harus tetap diantisipasi ya Pak tetepan. Apalagi dengan kerepatan segitu kan, kerepatan yang sangat rapat sekali, otomatis menimbulkan kelembaban yang tinggi ya Pak. Dan kalau jenengan tadi katakan di sini kan teksturnya, karakteristik tanahnya itu cenderung dikelilingi banyak air ya Pak. Nah, menyimpan air. Nah itu kan sangat rentan juga aslinya Pak. Nah itu mungkin kalau yang ini kan tanahnya itu kan rentan menyimpan banyak air, dan juga cadangan banyak air yang sangat banyak. Itu gimana Pak antisipasinya Pak? Antisipasinya kalau buat saya tuh yang pertama ya kalau bisa tekstur tanah jangan terlalu lembab tapi jangan terlalu kering juga gitu. Makanya saya coba pakai plastik mulsa gitu yang pertama itu. Yang kedua, tingkat kedalaman parit mesti diperhitungkan gitu. Jadi tinggi bedengan kalau buat saya pribadi itu amannya itu di 50 cm sebenarnya gitu kan. Cuman karena kondisi area sawahnya yang lumayan sulit gitu kan, karena jalur kebun saya itu jalur pembuangan air gitu. Dan biasanya kalau misalkan saya buang air, kalau misalkan yang di bawah lagi melakukan pengeleban gitu kan, penyeboran, itu airnya juga suka masuk ke lahan saya gitu kan. Jadi agak susah gitu. Dan sekarang saya coba akalin gitu kan, nggak terlalu dalam, itu kurang lebih sekitar 40 cm lah kedalaman bedengan. Yang penting bagaimana caranya supaya akar tomat saya nggak tergenang air gitu.
Berarti ini ya Pak, walaupun dengan keadaan lahan yang mungkin kurang apa ya, untuk pengairannya itu agak kurang, berarti agak kurang bagus ya Pak, karena itu menyimpan banyak air terus ya. Dan juga untuk tadi untuk luas lahan yang nggak begitu lebar, jenengan berusaha memanfaatkan ya Pak. Jadi salah satu pemanfaatan lahannya itu dengan memaksimalkan itu tadi dengan penggunaan double stem tadi ya Pak. Itu dapat memaksimalkan mungkin produktivitas ya Pak. Jadi nggak melulu luas lahan itu berpengaruh terhadap produktivitas tanaman gitu. Jadi kalau menurut jenengan kan berarti bagaimana kita itu memaksimalkan lahan yang ada gitu ya Pak. Dengan cara tadi luas lahan tidak menentukan itu ya produktivitas tadi ya Pak. Itu tadi untuk perawatan tanaman mungkin dari insek dan fungi ya Pak. Kalau untuk nutrisi lain mungkin sampai saat ini apakah ada yang dimasukkan Pak? Nutrisi otomatis harus dipakai. Nutrisi baik itu via bawah gitu kan ataupun via atas nutrisi itu. Nutrisi yang saya pakai pertama kali fase generatif, saya masukkan yang punya unsur N sama P tinggi buat di bawah ataupun di atas. Itu kalau boleh tahu apa itu Pak yang jangan masukkan? Kalau sekarang kebetulan musim kemarau, saya masukkan amonium fosfat karena ada kandungan nitrogennya kan, sama pupuk NPK 1616 kemarin. Itu dicampur Pak? Dicampur. Kalau boleh tahu nutrisinya yang itu apa yang digunakan? Nutrisi buat kocoran. Iya, kocoran. Buat kocoran saya pakai NPK 1616 kemarin itu sama KH kemarin. KH. Ya, dimix. Ya, dimix. Buat tadi tetap KH kalsium itu masuk terus. Ya, sama-sama humat. Mungkin kalau untuk nutrisi lain Pak, kayak yang kandungan fosfat itu adakah dimasukkan? Kandungan fosfat ya untuk yang tadi daun, untuk pupuk daun ya siap tadi itu di rolling Mas, amonium fosfat sama apa tuh magnesium kalau nggak salah, magnesium sulfat itu di rolling. Kalau yang digunakan apa Pak? Magnesium sulfat sama amonium sulfat? Mereknya itu. Iya, mereknya itu MAP sama Mag-S. Oh, itu. Ya. Terus setiap 1 minggu sekali kita kasih unsur mikro. Mikronya jenengan menggunakan apa Pak? Saya pakai Vitaron SL. Oh, pakai Vitaron SL. Ya. Itu untuk kalau menurut jenengan peran Vitaron SL apakah sangat berperan aktif di tanaman ini Pak? Sangat Mas. Khususnya di apa Pak? Sangat. Itu kalau saya telusuri lihat perkembangan dari sebelum-sebelumnya itu unsur mikro memang sangat dibutuhkan dan jarang dipakai sama petani gitu kan kalau di sini yang saya tahu gitu kan, karena unsur mikro itu bisa membantu proses penyembuhan tanaman gitu, baik misalkan ada bekas gigitan proses penyembuhan patogen atau misalkan proses gangguan dari hama gitu. Jadi proses penyembuhannya itu lebih cepat gitu. Oh, jadi dengan penggunaan unsur mikro berupa Vitaron SL itu juga sangat perlu ya Pak? Iya. Di apa itu untuk penyembuhan tadi ya Pak? Penyembuhan pasca terkena penyakit gitu ya Pak? Untuk sampai usia 45 ya sekarang Pak? Itu saya pakai sampai masih pakai sekarang. Oh, sampai saat ini masih pakai? Masih pakai. Kalau dosisnya Pak? Dosisnya itu sekitar 1 tutup botolnya. Ya, mungkin kalau ditakar sekitar 30 mili, 40 mili kalau ditakar. Mungkin kalau ini Pak, untuk sampai saat ini apakah pengendalian, khususnya kan di tanaman cuaca yang ekstrim, apakah pengendalian insek dan fungi dan juga nutrisi tetap masuk terus Pak? Tetap masuk. Yang mesti ditambahkan itu asam amino kalau buat spray. Asam amino. Ya, buat yang pertama buat mengatasi stres. Karena di sini kan kemarau ekstrim gitu. Kemarau ekstrim kadang-kadang ada hujan lebat kalau malam gitu. Langsung panas lagi, otomatis jadi fluktuasi suhu kan. Iya betul. Jangankan tanaman, manusia juga pada ngorok. Betul sih. Kalau nggak batuk demam pasti gitu. Biasanya itu. Iya Pak. Jadi emang harus tetap masuk walaupun dengan penggunaan nutrisi dan juga insek dan fungi harus emang tetap masuk terus ya Pak. Dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di tanaman ya Pak. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati itu tadi ya Pak. Mungkin kalau ini Pak, mungkin yang terakhir untuk ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan Pak, mungkin setelah dengan penggunaan kayak nutrisi-nutrisi MMT tadi Pak. Ya kesan saya setelah khususnya gitu kan pakai produk MMT, saya udah pakai sekitar 3 tahun sampai sekarang gitu, dan
hasilnya ya bukan cuman kata di YouTube saja gitu kan, tapi saya udah coba dan rasakan sendiri gitu kan. Karena mungkin di sini mungkin baru saya yang pakai. Oke, gitu. Dan intinya buat para petani, khususnya petani di Indonesia, kita harus berbesar hati gitu kan, dan membesarkan tekad kita buat belajar gitu. Karena terkadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang tanaman inginkan gitu kan Mas. Dari pengalaman yang sudah saya coba, itu tidak ada pembelajaran terbaik selain berusaha belajar gitu. Selain berusaha belajar. Jadi pengalaman, dan itu mungkin pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya Pak. Pengalaman itu guru yang terbaik gitu. Nah itu tadi mungkin yang bisa kami sampaikan dari Pak Deden juga. Terima kasih atas mungkin ilmu-ilmu dan pengalaman yang sangat mungkin baru bagi kita semua. Semoga besok mungkin tanaman tomat jenengan bisa hasilnya bisa maksimal mungkin Pak, walaupun mungkin harganya gimana Pak menurut jenengan sekarang? Harganya ada yang merangkak sedikit. Mudah-mudahan ya. Setelah cuaca berubah, setelah masuk musim hujan gitu kan, dan mudah-mudahan harga naik lagi. Ya. Nah itu tadi teman-teman. Jadi untuk petani-petani tomat dimanapun kalian berada, tetap semangat ya Pak, walaupun ya, dengan saat ini harga ya. dengan harga yang bisa dibilang masih sangat rendah, mungkin rendah ya Pak, di bawah ya. Di bawah. Itu dengan harapan besok bisa hasil harganya juga maksimal dan juga hasil panennya maksimal. Mungkin itu tadi Pak. Terima kasih Pak atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga besok tanamannya bisa maksimal hasilnya. Dan juga mungkin dari teman-teman terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.